Nah, bagaimana nih Kak? Biar gini, sekarang kan anak-anak itu udah parah sekali ya pergaulannya kan. Anak-anak kecil SD gitu kan, itu aja sudah bisa apa namanya, mau maaf ya, mempraktekkan gaya-gaya hubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah ini kalau terkait dengan LGBT, bagaimana nih kita menjaga anak-anak biar nggak seperti itu? Iya, mestinya memang terkait tiga hal ya. Satu, keluarga itu kan yang paling penting, pondasi sebuah apapun, negara, lembaga. Kemudian yang kedua, karena di kita ada sekolah yang paling populer ya, mestinya sekolah. Kemudian yang ketiga, pemerintah, maksudnya mewakili masyarakat. Jadi mestinya tiga komponen ini ya. Jadi baik dari keluarga sendiri, sekolah, dan pemerintah atau masyarakat. Nah, di Indonesia itu belum ideal karena tahun 2019 kan saya juara menulis status di Facebook untuk Partai HUT Gerindra lomba waktu itu. Salah satunya saya menyoroti bidang sosial kita yang belum tergarap dengan baik. Kita masih misalnya ya tol, tapi bidang sosialnya susah. Misalnya kalau ada orang mengalami pelecehan seksual atau kejahatan seksual, jangan orang tuanya, RT RW pun masih bingung mau ngapain, karena nggak ada standar operasional prosedur gitu, nggak ada semacam P3K-nya di biologi gitu kan. Maksudnya kan P3K di bidang psikologis ada gitu kan. Mulai dari, nah, jadi pemerintah belum ideal, sekolah juga belum karena banyak yang belum tahu, banyak orang tua yang nggak update ilmu pengetahuan. Akhirnya memang semestinya idealnya dari keluarga. Dulu. Iya, nah celakanya dalam tanda kutip, banyak orang tua yang sekarang nih menikah ya menikah aja kan, ngikutin pola-pola yang lama. Betul. Sehingga dia nggak belajar ilmu parenting sebelum nikah dan sebagainya. Sehingga yang terjadi ya seperti sekarang ini, anak-anak nggak siap. Mereka nggak siap, yang seharusnya sudah dewasa, otaknya masih anak-anak gitu. Ya itu yang terjadi. Jadi memang PR-nya besar itu. Jadi dan itu ya nunggu boom aja, degradasi moral semakin luar biasa kan. Ya yang simpel-simpel aja ya. Misalnya kalau di Indonesia dulu kan terkenal kesopanannya ya kan. Iya, betul. Kalau masih nyapu-nyapu kan, permisi Pak, gitu. Sekarang mau ber gitu kan. Itu yang simpel. Yang kelihatan gitu. Sekarang mah sudah dengan adanya YouTube, TikTok, anak-anak pede, tapi jadi over pede tadi, jadi nggak punya adab, nggak punya biasa. Kalau zaman dulu ada orang hamil di luar nikah, malunya luar biasa, sampai dibawa kemana. Sekarang mah ngaku malahan gitu. Nah itu jadi PR-nya luar biasa, tapi memang semestinya ya dari keluarga. Nah sayangnya banyak orang Indonesia yang malas membaca. Nah itu dia. Untuk minat membaca kita kan nomor 2 terendah di dunia ya. Parah. Jadi minat aja nggak ada. Gitu. Jadi masih minatnya berupa media yang bergerak, itu pun akhirnya berupa cuplikan-cuplikan kan. Betul. Yang nggak panjang gitu. Jadi cuma sekilas berupa short gitulah. Sehingga ya kadang kalau bikin berita memang judulnya kalau nggak menarik nggak bakal di skip tuh. Karena memang model orang Indonesia seperti itu gitu. Jadi memang ya keadaannya seperti itu. Karena tadi keadaannya sudah kacau balau gitulah. Jadi ya memang dimulai dari keluarga kita aja. Iya. Nah kalau misalkan gini Kak, kalau boleh tahu nih, anak-anak nih itu kenapa atau bagaimana urutannya ketika anak-anak itu, atau tanda-tandanya lah anak itu bisa terjangkit virus LGBT gitu? Iya, maksudnya arahnya bisa nanti ke orientasinya seks sama jenis gitu ya. Itu yang paling mudah di laki-laki. Di laki-laki itu, jadi seks dalam bentuk apapun itu kan cuma ada 2. Minta maaf kalau agak kasar ya, di mana ada laki-laki berupa batang dan lubang, mau bentuknya apapun. Lubang ini mewakili perempuan. Mau laki-laki dengan laki-laki kan berarti penis ke dubur atau penis ke mulut gitu. Perempuan juga sama kan, dia pakai dildo atau pakai tangan dan sebagainya. Nah jadi yang paling mudah itu di laki-laki yang dia sebagai perempuannya, sebagai bottomnya. Itu usia 0 sampai 10 tahun dia gender non conformity.
Jadi mirip perempuan. Itu menurut penelitian 75% ketika dia remaja atau adolescence itu mempunyai potensi ketertarikan sesama jenis. Ya Allah. Itu yang laki-laki. Nah, di perempuan terjadi pembiasan karena dorongannya bukan sperma tadi. Iya, iya. Jadi apalagi masyarakat dunia sekarang cenderung menerima perempuan tuh macho, bisa melakukan tuh lebih keren gitu. Itu dilihat dari film-film yang dikeluarkan berbagai macam lembaga film ya. Misalkan Disney itu 90-an ke bawah itu kan mbak-mbaknya feminim kan. Iya, iya. Ada Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, Jasmine di Aladdin. Nah, setelah itu Mulan, The Brave yang perempuan sangar-sangar gitu, maksudnya kuat gitu. Nah, kalau yang laki-laki sebagai laki-lakinya, jadi laki-laki tertarik sama jenis tapi sebagai laki-lakinya susah. Sebagai topnya, karena ya dia kayak yang heteroseksual, cuma paling mudah dari pandangan mata. Jadi pandangan mata laki-laki itu lebih sempit 30% dari perempuan. Jadi perempuan kalau memandang ke depan, melihat ke samping itu jauh lebih luas daripada laki-laki. Nah, laki-laki harus bergeser sedikit tuh. Contohnya nih, misalnya abang lagi naik kereta ya, KRL. Terus kalau ada anak SMP, lihat abang sekali, 2 kali, 3 kali, dia tertarik tuh. Perempuan itu ya? Laki-laki sama jenis, itu dari pandangan mata. Gitu. Nah, kalau perempuan susah lagi, karena perempuan itu kulturnya itu terlalu intim, apalagi di Indonesia, sehingga mirip lesbian di Eropa dan Amerika karena terlalu intim. Biasa mereka peluk-pelukan, cium-ciuman, terus bahkan kalau misalnya WhatsApp-nya I miss you, I love you, biasa. Kalau di laki-laki kan pingsan kita halal ya gitu. Jadi memang harus butuh pendalaman lebih lanjut kalau untuk di perempuan. Tapi yang paling mudah tadi laki-laki yang sebagai perempuannya, bottomnya, kemudian yang sebagai laki-laki dari pandangan matanya, dan yang terakhir perempuan. Gitu. Prosesnya gitu ya? Ya, jadi kalau mau dilihat yang paling mudah yang tadi, yang laki-laki sebagai perempuannya. Nah, bagaimana nih biar orang tua ini, termasuk ya orang tua muda ya, generasi Z ini seperti ini kan, itu mencegah biar tidak anak-anak itu tidak terjerumus gitu Kak. Ya mungkin salah satunya dengan membaca buku ini. Iya, saya nggak promosi loh ya. Ya memang satu-satunya cara ya harus belajar. Belajarnya bisa lewat apapun di zaman. Makanya kita ya Sahabat Peduli Sahabat tahun ini promosi ya. Mulai masuk ke TikTok gitu, ke Instagram, kemudian ke YouTube, karena di sana anak-anak muda bermain gitu. Nah, kalau kita nggak ikut bermain ya konyol kan istilahnya. Kita masih model yuk pengajian gitu ya. Gitu. Jadi terus kita sudah mulai masuk ke media buku. Jadi dengan gambar-gambar yang menarik. Rencananya nanti salah satunya ketika kita mau memproduksi dari TK sampai SMA, itu termasuk nanti gambar itu akan digunakan lewat bercerita di YouTube. Jadi ada cerita yang kita sampaikan lewat dongeng tapi media gitu. Nah, kalau ada yang mau lewat film tambah oke lagi gitu kan. Gitu. Nah, cuma mudah-mudahan ya. Nah, jadi memang ya mau nggak mau harus belajar. Betul. Nah, sayangnya belajarnya itu yang medianya nggak ada. Jadi mereka akhirnya belajarnya dari yang ada kan, yang kontennya cenderung pro gitu. Sehingga ya mau bagaimana lagi, sebetulnya bukan salah mereka juga. Salah kita yang nggak mau bergerak di bidang yang mereka sukai gitu. Karena gini, peran seperti Kak Sinyo ini dan Yayasan Peduli Sahabat ini itu masih dikatakan ya saya tuh baru dengar ini loh. Artinya gini, yang memang concern untuk ngebenerin orang-orang yang memang sudah terjerumus ke situ. Karena kan Kak Sinyo kan sudah punya klien berapa tadi? Iya. Udah ribuan ya tadi? Iya, ribuan. Dan itu memang udah 19 tahun. Ya, 15 tahun ya 2008. 2008 ke 2023. Itu kalau menurut saya nih, itu kasusnya itu perlu banyak yang dukung. Yeah. Terutama dari kalangan muslim. Karena gini Kak, mohon maaf. Ini bentuk konsistensi dari kita sebagai umat muslim untuk memerangi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau saya sih maklum ya. Karena memang dari kita sendiri
itu memang awalnya kita nggak mau di blow up. Di beberapa kali kita kan waktu itu ya, waktu 2016 misalnya kita mau diundang RCTI lah, Indosiar, waktu itu kita tolak. Sampai saya lari-lari. Karena gini, karena kita mau menyiapkan sistem dulu, kita mau menyiapkan sumber daya. Siap. Sehingga ketika nanti orang datang itu kita udah siap gitu. Nah, ya. takutnya ketika kita belum siap pada berdatangan kecewa kan akhirnya. Benar, jadi kita waktu itu memang ditahan gitu. Pending dulu ya. Nah, tapi sekarang udah siap nih. Nah, salah satunya nih. Nah, ketika kita sudah siap, ya insya Allah kita memang harus bergerak bersama. Apalagi kan umat Muslim sekitar 85% ya ada di Indonesia, sehingga semestinya waktu itu saya mestinya kita bekerja sama dengan negara-negara Muslim seperti Brunei Darussalam, Malaysia. Kenapa? Karena waktu Brunei menyatakan bahwa LGBT ini bakalan dihukum, itu akhirnya menyerah. Kenapa? Karena salah satu hotelnya dari Sultan Hasanah Bolkiah ya, Sultan itu mau di blacklist sama para artis tuh yang di California kalau nggak salah. Itu kan memang hotel terkenal mahal ya. Ya Allah. Akhirnya ditarik tuh. Kenapa? Nggak ada dukungan dari yang lain gitu. Qatar is okay karena dia negara yang mandiri, besar, ya. yang lebih mandiri dari Brunei gitu. Nah, bayangkan Indonesia yang kita sangat membutuhkan dari orang lain, sehingga pemerintah kita, saya tahu bahwa pemerintah ini sebetulnya melarang, cuma jadi kayak abu-abu, kayak dibiarkan saja gitu karena ya tadi ketidakmampuan kita secara ekonomi dan sebagainya. Jadi makanya memang semestinya mulai dari kita sendiri, Muslim sendiri. Bayangkan ya, misalnya kan saya sudah bikin sistem kan, sistem pendampingan, sistem edukasi dan sebagainya. Itu kalau diadopsi misalnya Muhammadiyah, NU, misalnya PKS atau Hidayatullah itu, jadi ya kan akan bareng-bareng gitu kan. Kalau semua dilimpahkan ke kita ya. Ya terbatas. Jadi kan memang gini, kalau mendengar Kasino tadi bicara tentang LGBT terkait dengan sistematisasi dan struktur gitu kan. Kalau saya pribadi menganggap bahwa gerakan itu kayaknya tersistem dan terstruktur. Iya, itu bukan dugaan lagi ya, memang mereka jadi mereka memang menggunakan kekayaan, menggunakan dominasi politik gitu kan. Misalnya contohnya di DSM ya. DSM itu kan kitab rujukan untuk menentukan diagnosa gangguan jiwa atau enggak. Di DSM 1 dan DSM 2 homoseksual itu termasuk gangguan jiwa itu. Nah, kemudian ketika sekitar tahun 74-an ya. Kemudian rilis tahun 80-an di DSM 3 itu ada usulan bahwa ini mestinya bukan gangguan jiwa ini, karena waktu itu diduga itu dari keturunan, dari DNA gitu. Nah, dari 10 yang menentukan DSM itu ternyata 6 ini gay. Yang 6 ini homoseksual gitu. Dengan catatan bahwa nanti jika terbukti tidak benar itu bukan DNA, akan dikembalikan. Tapi ya sudah, akhirnya di DSM 4, DSM 5 tetap dipertahankan. Itu ini DNA. Dan itu digunakan menjadi rujukan termasuk di Indonesia pedoman gangguan jiwa itu kan. Padahal itu ada catatan tuh kalau di PDJJ, saya lupa namanya ya lengkapnya, pedoman gangguan jiwa Indonesia atau apa itu, ada catatan bahwa jika kultur atau norma masyarakat masih menganggap itu gangguan jiwa ya masih dibolehkan gitu catatannya. Tapi kalau sepenelitian Kasino seperti itu, apakah gangguan jiwa penyakit atau penyakit yang bisa disembuhkan atau apa? Itu tergantung nanti dari sudut pandangnya yang mau kita pakai. Jadi ketika EPA mengeluarkan homoseksual dari DSM 3 itu muncul NAT. NAT itu saya lupa kepanjangannya ya. Sekarang juga sudah ganti nama, tapi waktu itu muncul NAT. NAT itu kumpulan ilmuwan yang ingin menerapi orientasi seks homoseksual. Jadi EPA ini ditunggangin politik. Nah, kemudian NAT ini menganggap bahwa mestinya kalau ilmu pengetahuan itu jangan ditumbangi politik, terbuka gitu. Ya, monggo. Nah,
kesepakatannya akhirnya bahwa orientasi seks ini bisa bergeser-geser, tapi bergesernya seperti apa itu yang masih menjadi menjadi belum sepakat gitu. Misalnya nih ada laki-laki A dan B, latar belakangnya hampir sama. 2 tahun disuruh nonton pornografi sesama jenis, misalnya yang A kemudian orientasinya bergeser, yang B kenapa enggak gitu, enggak bergeser. Jadi masih menjadi perdebatan. Itulah kenapa Peduli Sahabat konsennya bukan di orientasi, Kak. Kita ke perilaku tindakan. Kok kamu mau orientasi seksnya mau tertarik sama tikus, mau sama sesama jenis, mau siapapun, tapi yang penting kan tindakannya kan, betul nggak? Betul. Nah itu yang kita konsennya ke sana, karena behavior perilaku itu kita bisa memilih gitu. Nah itu yang kita konsen ke sana. Jadi bukan masalah orientasinya, tapi kamu walaupun tertarik sama jenis masih bisa kok hidup sebagai heteroseksual. Nah seperti itulah ke arah konsennya kita gitu. Jadi memang fokusnya Yayasan Peduli Sahabat itu untuk ngebenerin nih. Iya, ke perilakunya gitu ya? Iya, perilaku. Merangkul orang-orang yang memang pengen. Jadi niat itu paling penting di kita. Karena kalau orang nggak pengen juga kita paksa nggak mau. Iya. Ya kayak merokok lah gitu. Merokok kalau mau berhenti aja dia gitu. Jadi sebenarnya bukan pada si pendamping atau bukannya, tapi dari diri kitanya gitu. Dirinya mereka. Tapi kan kita kadang perlu edukasi ya. Kadang kan orang belum keinginan karena nggak tahu gitu. Taunya oh ini mah gifted dari Tuhan gitu kan. Nah setelah diedukasi dia punya oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi memang tetap kita nggak setelah head to head gitu ya. Tapi kita mengedukasi gitu. Nah siapa tahu dari edukasi tadi ada yang mau berubah. Karena memang kan Yayasan Peduli Sahabat itu nggak memang head to head dengan. Enggak. Jadi yayasan ini sebagai orang yang ingin merangkul. Iya. Yayasan yang ingin merangkul. Care, cinta. Jadi jangan sahabat wakaf jangan salah paham dulu gitu kan. Jadi kita pengen kasih penawaran, ayo yang mau benar, yang mau balik lagi silahkan datang yang ke pengen yayasan. Tetap kalau dalam kita nyebutnya kan bukan disebut penyakit ya, tapi kita ini kamu nggak sesuai dengan fitrahmu nih. Nah, kalau pengen sesuai dengan fitrahmu, ayo saya ajari, nah seperti itu. Tapi kebanyakan kalau misalkan orang yang tidak sesuai dengan fitrah itu hidupnya nggak tenang ya Kak ya? Semestinya seperti itu, karena kan kalau diibaratkan perangkat ya, itu tidak menggunakan setelan pabrik, maksudnya manual kan, kan ya sesuai dengan ini, karena kan mestinya pabrik ini sudah tahu kan, oh ini yang terbaik. Nah ketika tidak menggunakan setelan itu, akhirnya nanti akan ada yang rusak pelan-pelan, cepat atau lambat. Betul ya. Jadi memang apa yang dilakukan Kak Sinyo dan tim Yayasan Peduli Sahabat ini memang ya perlu sama-sama kita dukung gitu kan. Jadi memang biar yayasan ini tuh tetap ada, karena gini, banyak saudara-saudara kita yang di sana malu mengatakan dan sebagainya. Tapi untuk klien sendiri Kak Sinyo, dari 1000 itu, ini jangan disebut namanya ya. Apakah ada public figure? Ada apa? Semua ada. Jadi nggak memandang suku, nggak memandang ras, ekonomi, jenis kelamin, ada semua. Jadi kita juga menerima klien, kan kita walaupun basicnya Muslim, kita menerima yang agama Nasrani, ya kemudian ada yang ateis ada. Kasihnya saya ateis, ikut pendampingan boleh gitu. Jadi kita welcome pada semua, selama mereka pengen jadi orang yang baik, kita bantu seperti itu. Jadi semua ada stratanya, public figure ada, ini ada, semua ada. Tapi kalau boleh tahu, kalau dari agama lain untuk yang concern di sini sudah pernah Kak Sinyo temukan belum? Yang seperti ini mau fokus, tahu saya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kecuali di Eropa dan Amerika ya. Ini di Indonesia loh ya. Kalau di Eropa dan Amerika banyak. Banyak ya. Bahkan mungkin duluan mereka daripada mungkin lebih awal 10 sampai 15 tahun sebelum kita ya. Mereka ada PET. PET itu kumpulan orang-orang yang ingin mengubah orientasi seks dengan berbagai macam latar belakang agama, Yahudi, Nasrani dan sebagainya di Eropa dan Amerika. Nah, Nat itu bergabung di PET itu sebagai ilmuwan gitu, yang bukan berlandaskan agama. Jadi
Kalau di luar negeri sudah banyak yang Udah lama juga ya? sudah cukup banyak. Kalau di Indonesia, setahu saya baru kita yang mempunyai sistem ya. Iya, 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 iya. Kalau yang saya kurang tahu ya, kan ada yang mengaku misalnya pakai 7 kembang, 7 warna itu kan ada. Jadi saya tahu dari klien saya itu dibayar 5 juta tuh di Jawa Barat. Jadi dia dimandikan gitu, bayar 5 juta gitu. Biar sembuh. Datang ke dukun gitu ya, bayar 10 juta kayak gitu itu. Jadi Itu konvensional. maksudnya kalau yang menyediakan bantuan Ya. tapi yang tidak tersistem mungkin sudah lama. Betul. Tapi kalau yang tersistem yang bisa dijelaskan satu secara agama dan yang kedua secara psikologis itu setahu saya baru kita. Ya. Baru Peduli Sahabat yang bisa menjelaskan, maksudnya oh ini loh yang kita bukan mendampingi seumur hidup, kita simulasi misalnya. Ya, ya, ya. Kemudian yang kita ubah bukan orientasinya tapi behaviornya. Nah, itu kan masih bisa dijelaskan gitu secara pengetahuan dan agama. Tapi kalau ada orang pengen balik lagi normal gitu ya kan, itu sebenarnya susah nggak sih? Ya susah lah. Susah, kalau gampang nanti ya penghuni surganya nanti jadi jadi tentunya Allah sudah maha adil ya, menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya ya. Mungkin berat bagi mereka belum tentu bagi kita dan sebagainya ya. Gambaran mudahnya seperti inilah, bayangkan saja ya, misalnya laki-laki kemudian dia disuruh menikah malam pertama menghadapi perempuan yang dia kalau melihat aja mau mual-mual gitu, mutah gitu ya. Coba bayangkan aja misalnya kakak disuruh berhadapan dengan laki-laki ya kan sama kan, kakak mual-mual gitu. Maksudnya apaan nih gitu. Nah sama. Jadi ya butuh perjuangan, butuh sesuatu yang harus, karena ya harus tentunya hadiahnya pun surga kan, bukan lemari es atau kipas angin gitu ya. Ya kalau mudah mah ngapain ada kita gitu. Jadi memang ya berat tentunya bagi. Jadi sekarang mudahnya gini nih. Kita nih kan dalam Islam nih, laki-laki kan nggak boleh berdekatan dengan perempuan misalnya. Betul. Ini bayangkan dia homoseksual, tarik sama laki-laki. Nah bayangkan pertama dia secara syariat dekat dengan perempuan nggak boleh. Ya. Sementara dia dekat dengan laki-laki, melet-melet gitu. Maksudnya dia tertarik gitu. Jadi digempur dari dua sisi kan istilahnya gitu. Betul. Jadi tekanannya, makanya mereka stresnya berat, pengen bunuh diri lah. Awal-awal tuh pasti melewati tahap itu tuh, pengen bunuh diri, pengen nanti akan berbagai tahap. Pengen bunuh diri, nanti nonton pornografi, kemudian nanti pengen nikah luar negeri ya kayak gitu tuh. Dia lewat tahap-tahap seperti itu biasanya. Oh ya Allah. Jadi berat ya. Karena gini, Kak, apa namanya? Banyak orang yang memang belum paham apa itu LGBT gitu kan. Alhamdulillah tadi kasihnya sudah memberikan spoiler dikit gitu kan. Dan yang memang pengen tahu, di sini kan sudah ada ya bukunya ya. Ini kalau ini bisa didapetin di mana, Kak? Di aplikasi ini ada Tokped sama Shopee, ada ya Marketplace. Kalau mau langsung juga ada di kita, ada nanti nomor adminnya. Ya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Iya. Karena gini, ini juga sebenarnya kan bagian dari dakwah. Iya. Iya kan? Karena ini mengembalikan fitrah daripada kaum muslimin. Ini buku ini tuh isinya mulai dari pengetahuan dasar, definisi, sejarah, kemudian cara mencegahnya sampai ke pendampingan. Jadi komplit tuh istilahnya. Kalau cuma untuk sebuah family sudah cukup lah, dari A sampai Z, dan dia berupa frequently asked question. Jadi tanya jawab sehingga enak dibaca gitu ya. Oh iya. Nah cuma kan kalau untuk SMP SMA mungkin apa sih ini terlalu tebel gitu. Makanya kita mau tadi memproduksi yang untuk TK sampai SMA yang banyak gambarnya gitu. Lebih seru berarti nanti ya? Iya, moga-moga. Nanti bisa kerjasama mungkin. Siap. Tapi ini untuk orang tua kalau yang ini ya? Iya, untuk parenting ini untuk orang tua. Iya. Kalau untuk yang anak-anaknya apakah sudah ada yang? Untuk waktu itu dari dinas ya, itu meminta saya menulis ketika engkau dan aku berbeda, tapi dari sudut pandangan Pancasila itu gratis, bisa di-download, cari aja Saat Engkau dan Aku Berbeda, itu ada. Kalau yang untuk remaja baru ini yang dari Kemanisani Press ya. LGBT, gue butuh tahu. Gue butuh tahu. Oke, ini bagus nih. Berarti ini untuk
SMP ya? SMP SMA mahasiswa bisa. Jadi kisah-kisah nyata dari klien kita, tapi namanya disamarkan dan ceritanya sedikit diubah ya. Karena takutnya kalau sama persis kan, ini kayaknya ketemu ya, kayak aku kenal nih gitu kan, nggak enak. iya. Karena sedikit diubah, Oke. terus dibahas gitu. Masya Allah. Gitu. Kasihnya terima kasih Sama-sama. ilmunya. Mudah-mudahan Yayasan Peduli Sahabat dan Kak Sinyo dengan bukunya bisa menjadi pahala dan bisa jadi barokah. Amin amin amin. Semua. Wa yakum ya yakum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.